Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigoers, selamat datang di Inspigo Compliance at Work Series bareng saya Dita Guritno. Jadi di episode kita akan bahas sesuatu nih yang kadang-kadang tuh kalau kita di kantor rasanya itu suka ganggu atau gemes. Karena kok semuanya ada peraturannya ya? Kok gue harus patuh ya? Kok mau begini rasanya susah ya? Nah jadi banyak yang nganggep kalau compliance itu tuh cuman urusan legal aja. Atau bahkan cuman jadi checklist yang harus ditik gitu kan. Nah tapi gimana kalau sekarang kita ubah nih cara pandangnya dari sesuatu yang emang kaku, serius gitu kan, menyeramkan bahkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang memang kita lebih menerima dan menjadi bagian dari budaya kerja kita sehari-hari. Nah hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia hukum, compliance dan juga governance. Ada Mbak Widya Huta Gaul dan beliau saat ini menjabat sebagai Head of Legal and Government Relations di Beiersdorf untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura. Welcome Mbak Widya. Hai Mbak Dita, hai Inspigoers. Seneng banget nih hari ini kita kedatangan perempuan tapi dia Head of Legal and Government Relations. Serem ya title-nya ya. Tapi ternyata cantik banget gitu kan. Thank you. Perempuan pula aku selalu senang kalau kedatangan women leaders gitu. Mbak kita mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau kita kan kadang-kadang tuh di kantor menganggap peraturan-peraturan ini tuh kenapa sih harus ada gitu. Ada beberapa peraturan bahkan mungkin yang rasanya buat beberapa divisi itu mengekang. Ya kan. Nah tapi aku pingin Mbak Widya cerita dulu nih. Apalagi kalau Inspigoers banyak yang fresh grad kan. Jadi mungkin butuh tahu juga. Kalau di Legal and Government Relations and Compliance itu sebenarnya tugasnya ngapain yang di divisi situ. Kan bukan, purpose-nya bukan untuk nyusahin hidup orang ya. Bener dong. Dan kenapa justru kalian tuh penting gitu untuk sebuah perusahaan. Monggo Mbak. Oke. Biar gampang saya izin jawabnya pakai analogi ya Mbak Dita ya. Boleh banget. Nah menurut Mbak Dita lampu lalu lintas itu penting gak sih buat kita di jalanan? Sangat penting. Sangat penting ya. Kita selalu pusing kalau lampu lalu lintasnya mati kan. Ya. Nah itu. Jadi kalau saya bisa ambil analogi, kita tuh legal and compliance itu fungsinya seperti traffic light itu. Kita bukan bottleneck. Kan banyak orang yang bilang gitu ya Inspigoers bahwa kita itu kayak bottleneck, penghambat gitu. Yes. Tapi sebenarnya bukan. Kita itu kayak lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang mengatur supaya jalannya bisnis, majunya bisnis itu aman gitu. Jadi tetap maju tapi dengan aman. Ada lampu kuning. Lampu kuning itu kita kasih kalau hati-hati. Ada kan kadang-kadang ada ini ya, ada orang nggak bisa lihat dari arah sana ada apa, arah sini ada apa. Jadi kita kasih tahu lampu kuning, hati-hati, ada yang harus dicek dulu nih. Cek dulu baru bisa jalan maju gitu. Ada lampu merah. Lampu merah fungsinya apa? Jangan sampai teman-teman nih udah capek-capek kerja di sales ya, ngumpulin profit gitu. Tiba-tiba profit yang udah dikumpulin tergerus karena harus bayar penalti. Karena ada denda gitu kan dari peraturan dan segala macam. Itu fungsi lampu merah. Kita bilang jangan, nggak boleh jalan. Terus lampu hijau of course kita akan ayo jalan. Ayo kita terus gerus ambil salesnya gitu kan. Kalau memang bisa maju. Jadi mindsetnya dulu dilihat bahwa fungsi legal and compliance itu bukan bottleneck. Kita justru ngasih peraturan-peraturan untuk membatasi supaya kita mainnya lajunya perusahaan ini aman. Itu sih fungsinya. Cakep banget. Jadi analoginya bahkan seperti lampu merah, kuning, hijau ya. Emang kalau itu mati kan kita biasanya malah jadi bottleneck ya. Iya benar, malah jadi bisa kecelakaan gitu bisa kan. kecelakaan dan lain-lain, resikonya banyak sekali. Oke. Dan makanya itu menjadi penting ya Mbak ya. Karena emang fungsinya benar-benar melihat dari atas juga ya sebenarnya. Melihat dari atas, benar. Itu kelebihannya legal and compliance karena kan kita berinteraksi dengan semua departemen ya gitu. Kita punya helikopter view, jadi kita bisa lihat dari segala angle gitu. Kita ngomong sama semua departemen, kita kadang-kadang
antar departemen tuh bisa silo gitu ya, nggak ngomong satu sama lain. Tapi karena kita nih sebagai support function, kita ngomong sama semua departemen, kita bisa lihat dari semua angle gitu, mana resiko yang harus dijagain gitu. Jadi lihatlah kami sebagai bisnis, sebagai partner untuk ngelihat resiko gitu, supaya teman-teman maju jalannya nggak, karena kan kadang-kadang kita punya ada silo mindset ya. Benar. Nah, kita bisa bantu sebagai mata yang teman-teman nggak lihat, itu kita bisa bantu lihat gitu. I see. Tapi kalau misalnya Mbak Widya sendiri nih, Ya. pernah nggak mengalami tantangan di mana di sebuah organisasi orang-orang itu menganggap bahwa divisi legal and compliance itu bagaikan musuh? Ya. Pernah mengalami nggak, Mbak? Pernah banget sih. Pernah, biasanya lebih karena memang kan terkadang dilihat kalau orang ngelihat peraturan tuh langsung mindsetnya kayaknya blocker gitu ya. Benar. Ada sanksi, ada kata nggak boleh gitu ya, jangan kesannya gitu. Sebenarnya lebih karena orang mindsetnya udah lebih ke pembatasan gitu. Tapi Iya, tadi benar sih. kalau menurut saya sebenarnya dilurusin dulu pemahamannya, mindset traffic light tadi, bahwa kita ada untuk memberikan keamanan buat orang tetap maju, perusahaannya tetap maju, buat visi misi perusahaan secara long term itu tetap terjaga. Nah, kalau pemahamannya orang-orang udah benar bahwa lebih mudah, lebih murah kalau kita itu comply gitu kan, dibandingkan kita terabas-terabas aja. Oke, sekarang short term nih aman gitu, tapi long termnya dari pengalaman saya puluhan tahun sih ya akan suffer gitu ya. Lebih mudah sih untuk kita aman sih gitu, main aman. Itu sih yang biasanya orang tuh kalau udah dikasih pemahaman kenapa sebaiknya ikutin aja aturan mainnya, walaupun ribet di awal, di belakangan nanti aman, itu biasanya mereka akan ya udah deh gitu comply. Oke, membuahkan hasil yang emang lebih aman gitu. Kadang-kadang kita lupa long termnya sih ya. Benar. Mikirnya cuma yang short termnya, pengen mengambil sesuatu gitu kan, yang gampang di reach gitu, tapi lupa mikirin belakangnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang again mentalitas dan mindset dari kita nih Mbak sebagai workers di organisasi gitu. Ya. Kenapa sih kok banyak dari kita tuh jadinya merasa bahwa compliance itu kaku dan malah bikin kerjaan tambah ribet? What do you have to say tuh tentang itu? Benar. Karena itu benar-benar cara pandang kita ya kebanyakan ya. Ada nggak yang bisa diklarifikasi, didemistifikasi dari cara pandang tersebut? Balik lagi ya, sebenarnya karena kayaknya dianggapnya ini nambahin step gitu ya, kayaknya jadi memperpanjang. Tadi sama sih sebenarnya, itu karena mindset ya. Orang mikirnya kalau kaku itu sebenarnya nggak kaku juga. Satu, compliance tuh sebenarnya bisa fleksibel, dalam arti selama tujuannya tadi ya, kalau masuk ke lampu merah sebenarnya kadang-kadang tuh bisa aja sih kalau tetap jalan. Jadi bisa diomongin selama tujuannya itu tetap tercapai, tetap aman gitu ya. Kita itu sesuatu yang bisa diomongin, tapi satu hal itu yang harus dijaga, reason why-nya tuh harus ngerti dulu. Kenapa kita harus boleh atau nggak bolehnya tuh harus ngerti dulu gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang udah langsung ini pasti nggak boleh atau ini pasti ribet gitu. Iya. Sebenarnya kadang-kadang kalau mengerti dulu atau diomongin dulu sama compliance, nggak seribet yang dibayangan orang gitu. Itu sih. Dan kayaknya selama ini kan kita mungkin suka lupa bertanya why-nya juga ya, kenapa ini ada, kenapa ini penting gitu kan. Benar. Jadi terus rasanya semuanya udah ngekang aja. Iya benar gitu. Oke, menarik banget. Jadi sekarang kita udah lebih tahu lagi fungsinya sebenarnya. Legal and compliance itu di sebuah perusahaan seperti apa gitu kan. Jadi Mbak Wid, kita kan mau bahas nih gimana caranya supaya kepatuhan ini bisa lebih positif lah di hidup kita sebagai karyawan. Nah, kalau menurut Mbak Widya nih, kalau kita mau mulai membangun budaya kepatuhan, tapi dengan lebih positif untuk tim kita, ada nggak
tips kayak langkah kecil aja deh yang kita bisa lakukan dan bisa langsung diterapkan nih ke tim kita. Ya. Oke, Inspigoers. Kalau menurut saya satu, mulai dari diri kita harus contohin gitu kan. Terus kedua, kalau orang salah itu bantu diarahin gitu ya. Jadi jangan dengan positif kita arahin yang benar, karena kan yang benar yang mana, karena compliance itu kan nggak mudah ya biasanya. Kadang-kadang orang bukan sengaja melanggar, tapi mungkin dia nggak paham Nggak atau tahu gitu ya. nggak tahu dan segala macam. Jadi kalau langsung dia takut gitu, nanti besoknya dia otomatis jadi lebih baik dia nutupin gitu. Kalau pengalaman saya sih lebih baik diarahin gitu. Jadi kita lebih ke retraining sifatnya gitu ya. Kita bangun suasana yang aman untuk orang cerita gitu bahwa dia melakukan ini, dia salah gitu kan. Nah baru kalau udah sekali kan wajar ya kalau baru sekali itu. Yeah. Tapi kalau dia ulang itu baru, ya itu namanya mungkin ada unsur kesengajaan, itu baru another angle gitu ya. Kita bisa arahin untuk ke diarahin Disciplinary gitu ya. kasih tahu ke orang compliance di ini ya, di kantor gitu. Oke. Terus yang ketiga, buat pembelajaran atau training mengenai compliance itu menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Core-nya compliance itu kan memang training ya tadi, pencegahan, karena Benar. bedanya compliance sama legal tuh, compliance lebih ke arah pencegahan. Jadi tools utamanya training. Buat itu begitu menyenangkan gitu kan, dengan cara kalau menurut saya sih banyakin diskusi gitu kan. Banyakin diskusi, studi kasus, terus adakan games, libatkan games, gimmick gitu. Terus nonton ini Inspigo, seri-seri compliance ini juga itu menurut saya bagus sih. Inspigo, inspiration on the go.